Maka kita mencoba memahami bagaimana umat Islam itu bisa terbaik. Ini terbaik itu menurut kategori Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya surah Al-Imran 110 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat baik, yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ini satu gambaran bahwa dua sisi ya, untuk menjadi baik itu karena kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman, ya kan? Tapi sisi lain dihukumi fasik. Bisa saja kita tidak senang dengan orang yang aktif dalam menggerakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak senang. Ngapa-ngapain sih? Ngurus ini gitu, sholat saja, rajin-rajin ke masjid saja, maka itu dihukumi fasik ya. Itu yang berbahaya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat dilahirkan, ukhrijat linnas, bagi manusia, karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian ya, langsung Allah tuh bicara kepada kita, kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Jadi pegangan kita ya. Sekarang saya mau tanya, kapan muncul keinginan untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar? Kapan? Apa didiamkan saja? Ya. Itu muncul kalau kita sudah masuk ke surah 31. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara surah Luqman ya, dengan Al-Baqarah, kita lihat. Jadi amar ma'ruf itu muncul apabila kita sudah masuk, berubah dari Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 menjadi ayat surah Luqman ayat 1 sampai dengan 6 atau 7 ya. Mari kita lihat perbedaannya. Apa yang muncul nanti di hati kita? Sebab amar ma'ruf itu ada 4. Amar ma'ruf tingkat personal, tingkat pribadi, orang per orang. Jadi kalau orang per orang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dia lakukan sendiri ya. Biasanya tentu dengan lingkungan dia. Kedua, amar ma'ruf nahi munkar dilakukan bersama-sama ya, merupakan golongan-golongan.
Ketiga, amar ma'ruf yang sudah terorganisir, misalnya dilakukan oleh Muhammadiyah, NU gitu, amar ma'ruf nahi munkar. Keempat, amar ma'ruf yang dilakukan oleh pengusaha, penguasa, ya, bukan pengusaha, penguasa. Amar ma'ruf yang dilakukan oleh. Kalau dia, ya, dilakukan oleh pengusaha, itu masuk kategori khalifah. Pengusaha, ya. Kalau dia amar ma'ruf yang dilakukan oleh penguasa, itu amar ma'ruf dalam arti yang sebenarnya. Kalau amar ma'ruf dilakukan oleh orang yang banyak duit, ya gitu ya. Orang banyak duit bisa mempengaruhi orang, bisa mempengaruhi masyarakat. Apalagi dia punya pabrik, bisa mengatur karyawannya menurut jalan yang baik, yang islami. Maka dia jadi khalifah. Perbedaannya. Nanti kita bahas apa itu khalifah dan apa itu amar ma'ruf. Nah, kita lanjut. Sama alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Kalau di Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Quran, kitab yang tidak ada keraguannya lagi, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di dalam surah Luqman, tilka ayatul kitabil hakim. Ini ayat-ayat Al-Quran, kira-kira begitu. Ini ayat-ayat. Kalau tadi ini kitab, ya, masih bersifat umum keseluruhan. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang menghasilkan, yang mengandung hikmah. Jadi orang yang bisa masuk ke arah ini, orang yang sudah memahami Al-Quran atau yang difahami dengan Al-Quran, yang sudah mengandung hikmah, ya, dia sudah melihat sisi baiknya, sisi positifnya, sisi manfaatnya, ya, sisi strategisnya, ayat-ayat itu. Nah, bagaimana manfaatnya? Hudan rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan pelajaran bagi orang muhsinin. Jadi sudah berubah dari orang beriman menjadi orang yang muhsinin. Itu yang bisa melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Orang muhsinin itu ada dua pengertian. Dalam arti kehidupan sosial, orang yang care, orang yang memberi perhatian kepada kepentingan bersama. Dia sudah tidak bisa dia menahan hatinya itu terhadap kemiskinan, terhadap ketimpangan, ya, terhadap lingkungan yang kurang sehat gitu. Itulah orang muhsinin, ya. Kemudian dalam soal ibadah, orang muhsinin itu adalah orang yang beribadah, yang dia yakin segala yang dilakukan dia itu mendapat pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian kalau salat ya, kalau dia tidak melihat, tidak bisa melihat Allah, dia yakin Allah melihat dia. Itulah gambaran orang yang muhsin itu. Hatinya akan gerak, ya, bergerak. Jadi kalau belum sampai level muhsinin, tentu tidak bergerak, ya. Jadi mudah-mudahan masjid kita ini masjid al-muhsinin. Mudah-mudahan orang-orang yang bergerak, berpikir, ya, mengutamakan kepentingan masyarakat, ya.
الذي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Sama persis dalam surah Al-Baqarah, ya, hanya dipadukan saja dan di bentuknya zakat. Jadi zakat itu adalah infak yang paling rendah. Infak yang paling rendah itu, dalam arti infak yang paling rendah itu infak yang dikeluarkan oleh karena aturan 2,5% misalnya, ya, setelah setahun dan sebagainya, berbagai kategori infak. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ada? Wa bil akhirati hum yuqinun itu ada dalam surah Al-Baqarah. Dia yakin mengenai kehidupan akhirat, ya. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sama persis, ya. Jadi yang berubah di sini satu, pemahaman terhadap Al-Quran. Orang itu paham dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mengandung hikmah, bermanfaat, ya. Kedua, dia menjadi orang yang muslim, ya. Di situ kuncinya. Nah, kita lanjut. Dia mulai care itu. Mulai care ketimpangan sosial, mulai perhatikan, dia perhatikan itu. Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadits. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Nih dia perhatikan masyarakat di lingkungannya. Walaupun ini bahasa Quran, tapi bahasa sehari-hari bisa diterjemahkan. Dia melihat orang-orang yang bual-bual omong kosong, melakukan tindakan-tindakan, usaha-usaha yang bersifat lahwal hadits. Lahwal hadits itu perkataan kosong. Jadi di zaman Rasulullah SAW untuk, ya, mengalihkan perhatian terhadap umat yang ingin mendengar petunjuk Rasulullah itu, diadakanlah ada orang-orang itu kayak hiburan-hiburan. Orang di sini berdakwah, dia mengadakan hiburan, ya, mengundang penyanyi, ya, main lotre. Ini maksudnya itu. Dia sudah melihat lahwal hadis liyudillu an sabilillah bighairil ilmi. Dia nggak senang saja, padahal dia nggak punya ilmu, ya, nggak punya ilmu itu, hanya senang aja supaya orang tidak sampai ke situ. Wa yattakhidhu huzwa, dan dia menjadikan sebagai bahan tertawaan, ejekan-ejekan. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka itulah bagi mereka azab yang hina. Nah, kita lanjut ya. Tapi lebih baik kita potong dulu sementara malam ini. Ini pesan Luqman kepada anaknya, ya, yang bersifat pribadi. Ayat nomor 16 ya 17 ya 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku,
didikanlah sholat. Itu biasa ya, sebagai orang tua mengajari anak, sholatlah gitu ya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nah, ini perintahnya ya. Dan didikanlah, perintahkanlah manusia ke jalan yang benar, ma'ruf, yang bagus, yang baik. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran, kemaksiatan. Dia perintah pada anaknya. Wasbir 'ala ma asabak. Nah, ini yang penting ini. Penting ini ya. Dipesankan. Mengapa bisa lihat itu? Ini pribadi. Karena pertama dari Luqman kepada anaknya. Itu pesan, dari berpesan kepada pribadi ya. Dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sabar. Nah, wasbir 'ala ma asabak. Sabar terhadap apa yang terjadi padaku. Enggak pernah orang akan mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar itu lancar-lancar saja. Gitu ya. Inna min azmil umur. Sesungguhnya itu termasuk perkara yang ditekankan, dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.